petani itu ada yang suka dipetik hijau. Oh, Itu paling bahaya, itu paling tidak boleh dan Tidak paling boleh. tidak disarankan. oke. Itu yang paling bahaya. Bisa ketahuan muncul bahan bakunya bisa muncul. Oh. Jadi proses merah betul-betul petik merah dengan proses petik hijau itu bisa betul dibedakan ketika nanti Sudah menjadi sudah jadi beras. beras. Ya, itu pasti kopinya hancur. Buah ceri itu Pak, buah kopinya itu Ya. yang disimpan dulu beberapa hari. Oh, Yang tidak diproses apa-apa, disimpan aja. Kalau misalkan sudah dikumpulkan di karung, disimpan, itu bisa muncul aroma yang tidak baik juga. oh, Ya, jadi rasa juga yang tidak baik. tidak baik menyimpan dulu Ya, beberapa hari beberapa hari. untuk baru diolah. Pokoknya waktunya 12 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya berada di suatu lokasi di Jawa Barat, tepatnya di satu koperasi ya, koperasi yang mengelola kopi ya, dengan Pak Wisnu ya. Lengkapnya Pak Wisnu Budi Irawan. Wisnu Budi Irawan. Selamat datang Pak Selamat datang di juga, Bapak. Bincang Kedai Hijau. Nah, seperti apa pengelolaan kopi ini dilanjutkan dari petani, kemudian sebelum ke pasaran, dia melalui satu wadah di sini, koperasi. Koperasi. Oke, apa namanya koperasi ini Pak? Bapak pakai Japko. Itu Japko, Japko itu Japa Preanger kopi Pak. Java, Preanger. Java atau Java Pak? Japa tuh kalau ya kopi, Japa tuh West Japa, Japa tuh Jawa gitu. Oh iya. Priangan tuh Priangan, jadi Jawa Priangan gitu, Jawa Oke. Barat. Jawa Barat ya. Nanti dengan lokasi Pak ya, disingkat Japko. Japa. Wah, asik ini. Priangan. Priangan ya. Ya, Prianger itu Priangan. Oh, itu kerennya itu Prianger gitu ya. Iya, Priangan. Oh, nama ya, kerennya Priangan. Oke, ini pingin tahu Pak. Ini karena tadi kita sudah dari lokasi ya, melihat bagaimana kopi itu dikembangkan di petani, kemudian dalam proses menuju ke pasar ada satu pihak di sini sebagai yang mengambil apa namanya peran ya. Sejak kapan ini koperasi ini? Ya. Alhamdulillah kalau prakoperasi itu Ya. terlahir di 2016 Ya. dan terwujud pada tahun 2018 kita membuat koperasi produsen khusus kopi. Kok bisa ini dibentuk koperasi Pak? Apakah ada alasan tertentu atau apa yang menjadi dasar? Banyak alasan, banyak Ya. alasan. Yang Apa tuh, paling Pak? utama adalah bagaimana hari ini untuk bisa merangkul seluruh petani yang ada di khususnya di Kabupaten Bandung Ya, dari segi mulai peningkatan edukasi agar terbentuknya dari sebuah kesejahteraan untuk para petani kopi ini. Kalau Oke. dulu sebelum memperhatikan sebelum dibentuk koperasi kan begitu tercecer para petani Pak. Ya, sangat disayangkan edukasinya belum dapat cara Ya. menanam seperti apa. oke. Dengan adanya koperasi ya, Ya. mudah-mudahan bisa lebih bukan hanya membina para petani tapi betul-betul mensejahterakan para petani kopi. Itu yang penting Pak, mensejahterakan kopi. Bapak sebagai pengurusnya atau ketuanya ini Pak? Sebagai pengurus Pengurus ya, pengurus Sekretaris, sekretaris. Wah ini yang pegang justru motornya koperasi ini ya. ya, Oke, wilayah ininya Pak, wilayah operasional. wilayah operasional seluruh perwakilan Ya. Kabupaten Bandung ya. Ya. Bahkan kita juga bisa silang dari Garut juga masuk. Oh, Garut dari juga masuk. Cianjur juga Oh. masuk, Sukabumi juga Lintas kabupaten lintas di kabupaten. Jawa Barat. Jadi kita silang. Bahkan terdekat salah satu contoh terdekat adalah Kabupaten Sumedang. Ya, Itu kita silang ya saling. maaf untuk koperasi ini sendiri, untuk Kabupaten Bandung satu-satunya kah? Atau ada beberapa koperasi lain Pak? Ada banyak. Oh, ada banyak. di Kabupaten Bandung Oh, ada yang banyak. sekarang menjadi betul bukan hanya KSP atau koperasi simpan pinjam, tapi banyak juga koperasi produsen yang ada di Kabupaten Bandung. Bukan hanya kita saja, banyak. Banyak ya? Ya. Siapa saja Pak yang menjadi ini? Menjadi anggota atau koperasi ini yang terkait dengan kopi kita ini Pak? Iya. Ya, Yang termasuk anggota dari ketua kelompok sampai anggota petani itu yang jadi bagian atau yang jadi anggota koperasi Pak. Jadi dari seluruh perwakilan. oke. Ya. Jadi perwakilan untuk wilayah sendiri berapa kecamatan di sini Pak yang masuk? Yang masuk Bapak. terhitung ya Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh, Kertasari, Pacet,
utaranya ada Manglayang, Ya. terus Pangalengan, Ciwidey. Kalau di kecamatan Ciparai kita di domisili Ciparai ini cuma ada satu desa, Ya. jadi tidak keseluruhan, hanya desa Babakan. Oke, tadi lokasinya ini apa Pak? Kampung apa di sini? Di sini Kampung Parigi, desa Parigi. Ciparai, kecamatan Ciparai. Oke, ini kalau jaraknya dari Bandung sini berapa jauh nih Pak? 1 jam. Oh 1 jam ya. Dari Bandung ya, Jakarta Jakarta ya bisa lama. bisa lama. Oke, ini tadi mengulangi lagi, memang cuma satu jenis kopi aja di sini ya, Ya. nggak ada yang lain ya. Ada nanti. Oh ada. Ada 2 jenis ya, dari Arabica. Setelah beres panen raya, kita proses maju ke Robusta karena saling setelah selesai panen raya Arabica, maju Mulai. ke panen raya Robusta. Seperti Robusta itu. banyak juga. Robusta tapi tidak begitu dominan seperti Arabica. Oke. Jadi tadi ada kesinambungan justru. Ada. Ya, setelah panen raya, kemudian Arabica baru masuk. Kalau panen sendirinya dibilang panen raya atau bukan panen raya, seperti apa itu Pak? Panen raya, yang disebut panen raya itu kopinya bukan hanya melimpah saja buah yang Ya. cari merah, tapi Ya. termasuk juga daging dalam Pak. Kenapa? Daging rendemennya bagus, daging bagus besar, dan beratnya itu berbeda dengan panen awal dan panen akhir. Yang disebut itu rendemen. Mungkin. Rendemen. Iya. Seberapa perbedaan? Beda sekali kak? Panen awal? Lumayan besar, beberapa persen ya Pak. Dari sampai 10-20% lah perbedaannya. Ini kan dari petani. Ya. Kemudian mereka pada panen raya tadi ya, atau masa panennya, mereka memetik biji buah kopi yang dibilang cherry ya? Ya, cherry merah. Cherry karena merah ya? Cherry merah. Oke. Harus merah Pak ya kalau cherry Cherry ya? merah. Merah. Kemudian seperti apa proses dari sana Pak? Jadi para petani mengumpulkan ke pengolah di sana, pengolah basah disebutnya. Oke. Jadi si pengumpul cherry ini Ya. diproses lah menjadi gabah basah. Oke. Setelah dikupas atau diproses menjadi gabah basah, Ya. baru berangkat menuju ke koperasi yang dituju masing-masing. Oke, jadi yang dijual di koperasi dalam bentuk tadi biji yang sudah dikupas Pak ya? Ya. Ya kupas, apa namanya itu Pak sebutannya? Kalau itu gabah basah. Ke bawah saya, itu yang diterima di sini? Ya. Oke, diterima di sini. Kemudian baru koperasi yang melanjutkan? Proses. Ya. Oke, di sini seperti apa proses yang? Ya, di koperasi baru mulai nih untuk di tingkat akhir. Dari pertama datang gabah basah itu dijemur beberapa hari bagaimana kecerahan Ya. cuaca ya, Ya. yang paling utama. Setelah gabah kering masuk di halar, mesin halar untuk mengupas kulit ini Pak. Oke, itu mesin yang sana Pak ya? Ya, Yang sana. itu halar. Kalau tadi Ya. pulper dari cherry, Ya. dari kulit merah menuju gabah itu pulper. Untuk pengupas kulit tanduk ini, Oke. di sini setelah kering itu adalah halar. Untuk Halar. pengupasan kulit tanduk kalau biasa. Ya keras itu Pak ya? Ya, yang keras itu. Oke. Seperti setelah dikupas, prosesnya mau apa? Full wash atau semi wash? Kadang kita di sini sedang melaksanakan atau berkegiatan membuat proses full wash dengan semi wash Pak. Apa perbedaan Pak? Kalau semi wash itu dari giling bersih basah Pak. Ya. Ya, jemur basah. Oh, jemur basah Ya. ya. Kalau misalkan full wash mah ini dijemurnya sama kulit ininya agak lama. Oh. Itu. Jadi kulit tanduknya agak lama. Jadi kalau semi wash giling atau kupas basah, Ya. kalau full wash mah giling dan kupasnya di kulit kering, tanduk kulit yang kering. Jadi Oke. 1 minggu full misalkan kita Ya. bikin full wash, kalau semi wash mah giling basah. Yang basah ya. Ya. Oke, itu kalau menurut Kang Wisnu ini ada perbedaan nggak di kualitasnya dengan cara berbeda tadi? Sama saja sebenarnya kalau kualitas kopi tidak ada yang berbeda Pak. Cuman dari mungkin perbedaannya dari rasa lah. Dari rasa itu ada perubahan. Ya. Ini prosesnya pasti semua orang yang sudah mengenal atau penikmat dan pecinta kopi sudah mengetahui ini prosesnya full wash, ini prosesnya semi wash, ini prosesnya natural, honey, wine dan yang lainnya. Oke. Apalagi untuk hari ini banyak proses yang Banyak proses ya. ya tidak bisa disebutkan satu-satu. Jadi kalau kita hanya
memproses manual saja. Salah satunya adalah full wash, semi wash, natural, honey, dan wine. Oke, luar biasa. Ini jangan sembarang melihat Pak, kopi ini sampai di gelas ini melalui proses yang panjang ya. Iya, panjang sekali. Panjang sekali untuk proses pengolahannya ya. Makanya kalau dia punya nilai yang sangat pantas, saya kira karena kualitasnya ya, prosesnya. Jadi di sini memilih juga tadi yang semi wash ya di sini semi wash. Dan itu oleh nanti yang membutuhkan itu udah cukup dengan situ ya. Oke. Nah sekarang kita kembali Pak Kang Wisnu ini kaitannya dengan menerima dari petani kan. Tentunya kan kalau mau masuk di koperasi walaupun anggota kan mesti ada syarat-syaratnya ya. Syarat mutunya mungkin ya. Seperti apa syarat mutu yang diterapkan yang paling koperasi? Pertama, kita bisa membangun kerjasama yang baik Pak. Salah satu contohnya kita dari petani berangkat masuk bahan baku, terus tahu di mana lokasinya, tempatnya dari mana, bagaimana prosesnya, terus kita kerjasama. Kita memberikan untuk anggaran pembelian ataupun yang lainnya ketika cocok pas, mungkin itu saja dulu. Sementara itu dasar ya. Peraturan kalau misalkan termasuk dalam peraturan dasar seperti itu Pak. Terus kita menjaga atau menjalin kerjasama, baru beberapa bulan ataupun tahun, jedanya paling lama tahun mungkin bisa menjadi salah satu anggota kita. Oh, cukup panjang juga ya? Prosesnya. Karena banyak contoh kecil ya, mohon maaf. Banyak contoh kecil, ada yang hanya menjual saja, tidak mau jadi anggota, itu bisa juga termasuk seperti itu. Jadi hanya si petani itu hanya menjual tapi tidak mau jadi anggota. Tapi kesininya dia jadi mau karena kenapa? Bukan kan ada SHU di akhir panen. Nilai tambah dari menjadi anggota kan. Nah ini lebihnya dari penjualan itu suka dikasihkan langsung di akhir tahun atau di akhir panen. Itu yang jadi daya tarik. Bukan sekedar itu kita jadi sembako, dari mulai kita kasih sembako, kita mulai dikasih pupuk, kita kasih premi lebih juga. Terus jadi salah satu nilai tambah menjadi anggota. Kalau yang hanya menjual saja, hanya menjual saja. Dia tidak mendapatkan. Tapi tadi kaitannya bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk bisa menjadi anggota terpenuhi. Yang tadi saya pertanyakan kaitannya dengan syarat mutunya. Ini seperti apa ini? Ya ada apa ya bilangnya kalau di sini QC ya Pak ya. Jadi tahu cara proses bagaimana ini cari yang terfermentasi atau tidaknya, ini cari bagusnya atau tidaknya. Kan suka ada yang dalam petik bandal ya, bandal juga petani itu ada yang suka dipetik hijau. Itu paling bahaya, itu paling tidak boleh dan tidak disarankan. Itu yang paling bahaya. Bisa ketahuan muncul bahan bakunya, bisa muncul. Jadi proses merah, betul-betul petik merah dengan proses petik hijau itu bisa betul dibedakan ketika nanti sudah jadi beras. Kalau masih yang gabah begini belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah ini menjadi penilaian buat petani yang tadi membawa kan, kalau dia tidak mematuhi tetap akan kelihatan kalau mau curang bisa, pasti kalau kopi bisa kelihatan. Nggak nyuci bersih aja pasti muncul kelihatan. Apalagi kalau petik hijau, itu pasti kopinya hancur. Enak Pak. Ternyata memang kopi itu harus tanpa gula Pak ya. Tanpa gula itu bukan hanya tanpa gula, tapi gula itu yang menjadi bahan aktif untuk penyakit Pak ya. Jadi apalagi umuran Bapak atau saya sudah harus mengurangi manis atau gula. Gitu. Minum yang pahit, nengok yang manis. Begitu Pak. Pak bisa lanjut ya. Ganti Pak Kang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Enak sih Kang ya. Kang Wisnu, ini kaitannya dengan kualitas, kualitas produk yang dihasilkan oleh petani menuju koperasi. Tadi sudah disampaikan ada satu pola yang bisa berakibat tidak baik, yaitu atau kualitas, yaitu petik hijau. Nah, apalagi yang berpeluang dilakukan oleh si petani sehingga menurunkan kualitas yang diterima oleh koperasi. Salah satu contohnya buah ceri itu Pak, buah kopinya itu yang disimpan dulu beberapa hari, yang tidak
diproses apa-apa disimpan aja. Kalau misalkan sudah dikumpulkan di karung, disimpan, dikarenakan ya mungkin kalau misalkan mau dibuat specialty ataupun yang lain itu bisa muncul aroma yang tidak baik juga. Oh, Ya, jadi rasa juga yang tidak baik. tidak baik menyimpan dulu Ya, beberapa hari beberapa hari untuk baru diolah, baru diolah. mempengaruhi kualitas. Kualitas Gitu. Jadi yang benar adalah diproses aja, pokoknya waktunya 12 jam 12 jam. paling lama 12 jam udah. Kalau lewat dari 12 jam paling proses yang lain atau mau dibikin yang lain itu serahkan. Tapi kalau misalkan untuk lebih komersil, kualitas ataupun harus dijaga. Oke, salah satu itu ya. Ya. Ada lain lagi yang membuat dia menurun kualitasnya? Ya, yang paling utama petani tidak disarankan untuk petik hijau. Oke, Itu itu saja. yang paling pertama, dan mempercepat proses pengolahannya. Ya, Oke, nah itu di petani. petani. Nah pada saat sudah sampai di sini dalam bentuk tadi ya, ini yang Gabah gabah basah ini kan, Ya. oleh koperasi seperti apa penanganannya sehingga tetap menjaga kualitas. Kualitas. Ya gimana tuh? Yang paling rapi adalah disiplin dari cara menjemur, rutin Oke. dari waktu membolak-balikan bahan bakunya. Oke. Terus jangan sampai kena hujan. Oh. Itu paling antisipasi paling kena hujan, karena di satu terpal ini berapa puluh juta uang yang sudah Duit semua. duit semua. Makanya tadi saya bilang dibuka, Bapak nggak ngasih. Takut karena cuaca, kalau misalkan cerah ya tidak apa-apa hari ini. Jadi mohon maaf hari ini tidak bisa dibuka karena Ya, yang penting isinya kopi Pak. ya kopi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kopi ada di tangan saya. Nah oke, Itu. jadi itu menentukan. Sangat menentukan sekali, Oke, Pak. jadi waktu penyemuran itu kalau ada diatur kira-kira, karena kita kan dengan alam ini Pak. Iya, dengan Nggak alam. tahu kira-kira di total berapa jam? Ya mudah. Kalau misalkan dari pagi dibuka dari mulai jam 7, kalau misalkan cuacanya bagus ya sampai jam 4, jam 5 lah, sekitar 4-5 sore, jam 16 sampai 17 sore kalau misalkan cerah betul. Ya. Itu yang paling utama, jangan sampai begitu dijemur didiamin begitu saja. Jadi ada beberapa aturan atau peraturan, waktunya dari pertama 15 menit, 30 menit sekali sampai 45 menit sekali. Itu Dibolak-balik? iya dibolak-balik, Pak. Tidak Oke. simpan begitu saja. Oke, Seperti itu mungkin bagaimana supaya merata ya? Iya, Yang ya, diperoleh keringnya merata. keringnya ya. merata ya. Iya, betul. Oke, betul, oke. Bapak. Oh, luar biasa. Nah, apa ciri-ciri ya dari yang sudah siap ataupun selesai di penyemuran? Ada nggak, Bapak? Ada hitungan orang tua, ada Ya. prediksi orang tua. Kalau misalkan kopi yang manual, kalau digigit itu keras. Saya gigit Pak. Keras. Itu keras. 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 Itu Nah, artinya? kalau itu berarti itu udah masak. Tapi kalau misalkan pakai hitungan, pakai untuk metode hari ini yang paling modern, itu dicek oleh kadar air. Bagaimana air. permintaan dari si pemesan kopi itu. ya. Kadar airnya pinginnya 15, kadar airnya pinginnya 14, 13 sampai 11 Oke. mungkin. Paling kering 11 lah. Berarti kita kontrolnya dari itu. Kita ngambil Ya. sampel, Ngambil sampel. ada alat ujinya. Ada alat Oke. ujinya. Ya, Untuk kadar air ya. kadar air. Oke, sehingga kita dapat ada seperti ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan menuju ke ini, setelah kita jadi ini udah kering ya. Ya, Ini gabah kering, ini diolah. diolah, diproses, Menggunakan apa dikupas. alat tadi? Haler, Pak. Haler ya. Ya, haler. Oke. Di sini punya kapasitas berapa Pak? Ini untuk mesin kita sendiri kapasitasnya adalah 1 jam itu per 1 ton sampai 3 ton lah. Sampai 3 ton. 1 ton sampai 3 ton. Nah jadi seperti ini. Ini perlu dijemur lagi. Oh, ini udah kering. Udah Ini kering ya? Udah kering. Ini Maksud saya setelah di mesin pengolah itu ada proses pengeringan lagi. pengeringan di bawah sinar Ya, matahari. labu disebutnya setelah kulit gabah basahnya dilepas, ada yang namanya labu, Pak. Labu. Labu. Oh. Labu. Nah, labu itu seperti ini. Ini dia masih berpunya selaput ini. masih kadarnya masih tinggi dan bentuknya juga atau warnanya juga beda dengan yang sudah kering. Nah, jadi selama ini kapasitas Pak produksi secara ini, Ya. ya berapa? Bagaimana kita memutarkan si uang kasih tab dan bagaimana kita mengerjakan kontrak dengan buyer atau dengan si pemesan itu, Pak. Salah satu contohnya tahun kemarin, bukan tahun sekarang. Tahun kemarin permintaannya tidak banyak, cuman 100 ton bin.
100 ton bin. 100 ton bin. Nah, itu juga kan ada beberapa ratus ton untuk membeli ceri di lapangan, ya cukup lumayan lah, banyak lah ya untuk jadi 100 ton bin itu. Nah, yang muncul besok nih, yang muncul kontrak setelah cek lapangan, cek lokasi koperasi, karena untuk meyakinkan seperti itu. Kadang banyak ya ada siap kita kerjasama kopi tapi tidak memiliki fasilitas seperti pengolahan, penjemuran ataupun yang lainnya, ya banyak teman-teman atau kawan-kawan buyer yang pulang lagi karena mau bisnis kopi tapi tidak punya apa-apa. Itu yang paling fatal. Jadi dilihatnya dari segi fisik, ada bangunan, ada penyemuran, punya infrastrukturnya infrastruktur kelengkapannya, karena ini menjamin mau terpenuhi kontrak itu. Iya. Salah satu. Oke, tapi kalau dari segi harga bagaimana perubahan harga? Ada perubahan? Perubahan harga fluktuatif ya di kopi. Hari ini bisa 95, besok bisa jadi 100.000. Beberapa hari kemudian itu bisa sampai 150.000. Bisa terjadi, bahkan bisa terjadi juga keambrukan harga, ngedrop harga. Paling rendah berapa? Paling rendah untuk yang sudah siap jual ya, sudah siap jual itu tahun kemarin di 85 Pak, 85 per kilo. Itu asalan. Nggak ada turun dari itu lagi? Nggak ada. Nggak ada. Terkecuali kemarin COVID. Waktu COVID itu pasti nangis semua deh. Karena untuk keluarnya sulit ya. Oke, tapi kisarannya itu, dan tidak ada yang menjamin harganya pasti. Akan ada yang naik turun ya. Iya. Kalau kopi itu di pasaran dunia sama dengan beras Pak, kalau kopi. Karena mau tidak mau nongkrong kita ngopi, diskusi kita ngopi, rapat kita ngopi. Ya, melamun pun kita kadang yang suka ngopi mah ngopi aja gitu. Itu luar biasa. Jadi kopi tetap ada di mana-mana. Ya, di mana-mana. Di suatu kondisi apapun. Ya, bisa di Asia bisa bersaing dengan beras Pak. Apakah selama ini ada masalah dalam mengelola dengan petani ya, kerjasama? Ya, yang paling utama tetap Pak, berusaha apapun juga ya tidak menutup kekurangan ya Pak. Yang paling utama adalah modal. Modal Pak, tetap karena kita dari 2018 alhamdulillah sampai hari ini terus menggolongkan dari salah satu contoh kecilnya dari 100.000 menjadi 200.000, menjadi 300.000, menjadi 400. Alhamdulillah sampai ini terus menggulirkan uang kas itu tersebut, uang yang ada di koperasi itu tersebut Pak. Jadi tidak bisa lebih lah ya. Mudah-mudahan salah satu contohnya pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten betul-betul menjaga sinergisitas atau membangun sinergisitas, bisa bekerja sama dari dinas-dinas terkait untuk dari perkembangan di dunia perkopian. Nah, ingin tahu saja apakah selama ini tidak ada intervensi dari ataupun kerjasama dengan pihak perbankan untuk nambah modal Pak? Kalau perbankan belum nyoba ya Pak ya, untuk nyoba. Tapi kalau misalkan intervensi dari pemerintahan daerah, provinsi ataupun kabupaten, ataupun dari pemerintah pusat, itu paling juga kerjasama tentang edukasi proses, edukasi tentang bagaimana membina petani yang baik seperti itu. Mungkin kerjasama itu tidak ada, kerjasama lain diantara bagaimana hari ini yang menjadi kendala itu belum sampai ke arah finansial atau permodalan, belum ada. Makasih banyak ini. Terima kasih, sama-sama Kang Wisnu berbagi kita untuk diskusi kita. Semoga ini bisa memberikan informasi yang amin, mudah-mudahan teman-teman, baik itu petani, baik mungkin koperasi ataupun mungkin buyer amin. Posisikan untuk bisa tentunya bekerja sama dengan petani melalui koperasi Japko, Japa Pranger Kopi Pak. Japa Pranger Kopi. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Luar biasa. Kita sudah mengikuti nih proses ya, karena koperasi itu mengelola petaninya untuk bisa terus menghasilkan kopi dengan kualitas yang diharapkan ya, mutu yang baik, juga terjamin pemasarannya, dan koperasi pun tetap hidup dan semakin maju untuk berbisnis di dalam tadi komoditi yang luar biasa ini, kopi untuk dunia ya. Saya kira ini semoga sudah menginspirasi kita. Ciao.